and Siap. match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Hari ini kita berada di luar studio. Nah, kita ada di apa nih namanya? Rumah kaca atau apa? Langsung saja di samping saya ada Bang Haikal Ilyas. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Ya, Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Ya. Bang Haikal adalah ketua yayasan ya, Bang ya? Oh, kepala Bukan. cabang. Kepala cabang di salah satu sekolah bernama Fajar Hidayah Aceh, Bulan Bintang ini, Aceh Besar. Di sini ada sebuah apa nih namanya nih, Bang? Ini namanya Nah, ini lokasi ini, rumah kaca. greenhouse. Greenhouse. Ya, kita ada di greenhouse-nya FH ya. Iya. FH Aceh. Kalau saya bilang sih kayak rumah kaca ini bentuknya. Dan di sini ada tanaman hidroponik. Nah, ini di samping kita ada kangkung. Kangkung, ya. Bahasa ilmiahnya apa, Bang? Waduh tuh. harus cari kamus Harus lagi. cari kamus ya. Ya. Oke. Nah, Bang, bisa jelasin nih, Bang. Yang pertama, kenapa inisiasinya ini ingin membuat hidroponik ini? Baik. Awalnya saya sampaikan selamat datang di Fowli Hydroponic Farm Fajar Hidayah. Fowli ini didirikan pada dioperasionalkan pada tanggal 16 Desember 2017. Jadi kenapa membangun greenhouse untuk hidroponik? Di samping untuk mendapatkan sayuran, ini juga sebagai sarana pembelajaran bagi para siswa. Karena kita sebuah sekolah, maka ini menjadi laboratorium hidup bagi anak-anak untuk belajar sehari-hari dalam hal bertani. Karena selama ini mereka mungkin kita ajarkan bertani secara tradisional, tapi ini sudah kita coba mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bertani secara modern, dan ini sudah dilakukan di negara-negara orang lain gitu. Oke, berarti dasarnya adalah itu ya, untuk mengajarkan. Nah, ini saya mau tanya ini secara proses ini, baik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tingkat ya. 8 batang pipa ya. 8 batang pipa bahasanya ya. Iya. Nah, ini memang hanya untuk tanaman kangkung atau bisa tanaman yang lain? Sebenarnya kita bisa nanam beberapa jenis tanaman ya. Cuman yang di sebelah sini ini yang sudah, ini kangkung ini sudah kita panen 1 kali. Jadi ini tumbuh untuk yang kedua kali. Sebentar lagi bisa kita panen juga ya? Iya, insya Allah. Kita panen langsung di Ujung Barat. Jadi setelah ini kita panen, nanti akan tumbuh lagi. Biasanya kita bisa memanen kangkung ini sampai dengan 4 kali. 4 kali? Iya, karena ini kan untuk konsumsi siswa di sekolah, bukan untuk dijual. Berarti tidak ada yang dijual? Untuk sementara tidak ada yang dijual, selama ada siswa di sekolah kita nggak jual. Pernah dijual? Pernah. Tapi kalau misalnya siswa nanti libur, nah ini yang sudah ditanam-tanam ini kita akan jual. Oh, begitu. Malah sudah ada warung yang mau berlangganan, misalnya Karibia Seafood, lalu ada Al Hidayah di Nesu itu mau. Nah ini kangkung, lalu kita pernah tanam selada, ada pernah tanam seledri, sop ya, lalu ada sawi Pak Coy, lalu ada sawi Sam Hong King itu yang besar-besar ya, lalu ada kailan, mungkin langka. Nah sekarang yang paling diburu orang adalah kailan. Cuman di kita karena orientasi kita adalah bagaimana memenuhi dapur kita, maka lebih kepada sayuran-sayuran yang seperti ini. Seperti itu ya. Lebih cepat. Karena kangkung ini cuma butuh waktu setelah potong, ini umurnya sekitar 10 atau 12 hari ini. Sudah tumbuh lagi Sudah seperti tumbuh ini. lagi dan bisa panen lagi. Gitu. Rahmat tadi di belakang kamera, di belakang tadi bilang seandainya pohon durian bisa nggak di sini? Saya bilang mustahil. Tapi nggak tahu ya, mungkin pakai drone besar. Iya. Ya, Rahmat. Nah, kita belum punya kapasitas keilmuan di dalam bidang hidroponik untuk tanaman buah ya. Tapi kalau misalnya di sini untuk seperti sayuran, stroberi oke. Stroberi bisa ya? Stroberi bisa, tomat bisa, cabai bisa.
Cuman nanti dia akan ada yang membedakannya adalah nutrisi sayurnya. Kalau ini untuk sayuran, lalu kalau untuk stroberi itu ada nutrisi buah. Buah ya. Jadi kita nggak bisa kita satukan dalam tempat ini. Satu tempat ya. Kecuali ini dua-duanya kita robah menjadi greenhouse untuk tanaman stroberi. Oke. Maka air yang digunakan itu adalah air yang di dalamnya mengandung nutrisi buah. Oke, Bang, ini memang semuanya adalah kangkung di sini ya? Enggak, ini ada kangkung, ada selada. Oh, ada juga ya? Iya, iya. Oh ya, ini Cuma ya, selada masih kecil ya. Iya. Nah, ini kangkungnya juga masih kecil ya? Iya, benar. Nah, ini Bang, prosesnya, jadi saya lihat seperti ada apa sih? Selang, selang ternyata ya. Iya, Saya yes. pikir itu kabel listrik. Iya. Jadi prosesnya adalah air masuk ke pipa ini. Kemudian, Dia akan turun balik. oke. Turun balik nanti ya, turun balik. Dia akan masuk lagi ke tempat penampungan di bawah. Di bawah lantai ini? Iya. Oke. Jadi ada turun, nampung air turun ini, lalu airnya disedot naik lagi. Nah, Oh, ini otomatis dia. Jadi dia hidup air ini biasa 15 menit. Nanti mati. Ini sedang hidup ya? Ini sedang hidup. Oke. Nanti dia mati. Hmm. Nanti setelah setengah jam dia hidup balik. Oh. Karena sayuran ini tergantung dengan air. Jadi kalau mati listrik, misalnya sampai dengan 6 atau 8 jam, maka sayurnya akan layu. Oh. Tapi kangkung tahan ya. Hmm. Begitu ada air balik, ya langsung segar balik. Hmm. Nah, jadi memang inilah kemudahan kelemahan di hidroponik kalau kita menggunakan air yang memastikan bahwa aliran listrik itu harus ada. Boleh tidak ada selama 4 atau 5 jam nggak apa-apa, tapi setelah itu harus ada. Tapi kalau misalnya sampai dengan mati listrik sampai dengan 12 jam, pengurus harus nyiram. Oke, Tapi gitu ya. enaknya hidroponik, kita udah bisa setel secara otomatis. Otomatis ya. Jadi penyiraman tuh nggak perlu lagi sore datang nyiram atau apa, itu nggak perlu lagi. Jadi udah langsung otomatis tersiram sendiri gitu. Jadi Bang, ternyata hidroponik adalah begini ya di dalamnya ya. Iya benar. Jadi ini satu-satu dan ini masih kecil. Ah. Ini di bawah ini apa ini, Bang? Itu namanya rock wall ya, rock wall. Rock wall itu seperti busa, tapi dia mengandung kapur. Itu sebenarnya tempat semai benih. Oh, seperti itu. Berarti dia bukan pasir, bukan tanah ya? Bukan pasir, bukan tanah. Tapi untuk kangkung ini kami semai dahulu, sudah tumbuh, baru kita masukkan ke sini. Oke. Ini bisa kita cabut kalau yang besar-besar. Boleh. Mau Ini kita kalau lihat mau kita akarnya lihat, mungkin? boleh ini. Gitu ya. Ini misalnya, nah ini akarnya. Akarnya besar ya? Nah, ini Ini beda ya, tadi masih hitam Ini- akarnya ya? enggak, sama dia ya? ini Tapi masih sama. kecil. Cuman ketika di dalam pipa ini, dia nanti akan berubah. Kalau udah ini kan udah busuk nih akarnya nih. Kalau yang putih-putih ini akarnya masih bagus. Oh. Nah, kangkung biasanya kalau kita sudah panen, ini kita panen, maka nanti biasanya akar ini akan kita potong. Oh, begitu. Kita potong, lalu ini udah dipotong, masukkan lagi sini. Oh, supaya akarnya bisa tumbuh baru. Jadi dia juga tidak menyumbat, pipanya ya? pipa. Karena kalau ada yang menyumbat, nanti akan sulit. Nih kayak ini nih, udah banyak Itu akar. sumbatnya. Nah, jadi sudah banyak akarnya. Nah, ini kita bisa potong, ambil sayur di atas, masukkan balik. Oh, Dan begitu. itu akan mempercepat proses untuk ini ya. Untuk pertumbuhan kembali ya. Iya. Nah, Bang, ini cara panennya harus satu atau gimana nih, Bang? Kita bisa langsung Bisa. Atau potong. mungkin ada gunting kadang? Nah, ini Oke. biasanya langsung bisa kita Bisa ya? Gimana cara prosesnya, Bang? Mungkin agak dekat dengan kamera, tidak? Nggak usah, di sini aja ya. Oke, bisa. Ini kalau misalnya kita mau potong sayur, nah kita bisa lihat seperti ini. Oke. Ini tinggal gunting aja. Oh. Oke. Jadi dan dia Seperti ini. ini akan tumbuh lagi. Jadi kalau misalnya saat ini kalau mau ini kan kotor. Ini lumut-lumut. Di pipa itu dibersihkan oleh akar. Ini tinggal kita gunting aja. Bisa saya coba, Bang? Boleh. Salah satu yang mana nih bisa dipanen? Cabut aja. Yang ini? Ya. Ini Boleh, kecil-kecil tapi sayang. Yang ini ya mungkin. Ya, oke. Oke. Berarti ini potong Potong, ya. Oke.
Oke, setelah potong kita ambil akarnya. Mm-mm. Oke, ini ya. Hah? Yang banyak bawa pulang. Nah, ini kemudian dipotong. Ini di sini aja terus. Iya ya, nggak apa. Nanti kita bersihin. Seperti ini. Iya. Oke, Kemudian kita udah. taruh balik. Tinggal masuk balik. Oke. Nah, kelebihannya sayuran hidroponik ini kita tidak menggunakan pestisida. Oke. Jadi kalau Alami berarti ya? alami. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nggak ada kita semprot. Oh. Jadi nggak ada penyemprotan sama sekali untuk sayuran ini. Untuk hama itu. Untuk hama biasanya kalau misalnya ada hama itu akan kita cabut dan buang. Jadi ada contoh di sini. ada kalau ya, kita sepertinya. untuk saat Tapi di ini sini jarang ya. ada kadang masuk belalang ya. Oh, Ini gitu. kan walaupun ada ini tapi tetap kadang tumbuh Ada celah, belalang tetap bisa masuk. Lalu ada musim memang muncul ada gaya-gaya putih-putih itu. Oh, iya, Itu biasanya kita akan langsung cabut dan buang karena dia akan menyebarkan virus ke yang lain. Oke, Bang, biasanya orang hari ini kan sudah mulai takut makan kangkung karena katanya di batang-batangnya ini ada lintah, ada apa sih? Iya, iya. Ulat ya, Iya. dan sebagainya. Nah, di sini aman ya kalau untuk ini? Insya Allah aman karena ini biasanya kalau yang ada tumbuh ulat atau apa itu mungkin yang kangkung yang di sawah ya. Yang di perairan Yang ya? di perairan mungkin ya? itu ataupun yang ditanam di tanah. Mhm. Itu kan dia terbuka alamnya, jadi kalau ulat itu bisa muncul kapan saja Oke. gitu. Nah, berarti kalau kangkung yang hasil produksi di hidroponik ini terbebas dari ulat yang ada di batang. Itu Iya, yang perlu dicantumkan. Sehingga kita aman untuk mengkonsumsi ya. Iya. Jadi nggak khawatir ada seperti ini kan besar Besar sekali ya Iya, batangnya. iya, iya. Nah, sehingga kalau di luar itu kita khawatir di dalamnya sudah ada Ulat. Iya. ulat dan lintah bahkan kan yang katanya bisa di perut, bisa berkembang dan sebagainya. Nah, ternyata kalau di hidroponik itu aman. Oke, Bang. Kembali ke sebelah kiri kita nih, Bang. Ini ada adiknya yang masih kecil, Bang. Iya, iya. Nah, mungkin bisa belakang lagi kita, Bang. Ini kayaknya lebih banyak nih. Oke. Nah, ini usia berapa nih, Bang? Ini usianya lebih kurang sekitar 10 hari. 10 hari ini. Iya. Sejak Dari semai. dari benih semai tumbuh dan dipindahkan. Ini 10 hari lah umurnya. Berarti 10 hari seperti ini, 7 hari lagi sudah seperti ini. Ya, jadi dia kalau kangkung itu masa panennya paling lama kalau nutrisinya, ini air yang tadi itu benar-benar dijaga dengan baik, itu paling lama itu adalah 16 sampai dengan 20 hari udah panen Dari semai. dari semai. Berarti katakan 16 Ini sampai 10 hari lagi udah panen. 10 hari lagi sudah panen. Nah, tapi dengan syarat bahwa air nutrisi yang mengalir itu harus benar-benar dikontrol setiap hari gitu. Oke. Jadi dia ada kadarnya, kadar nutrisi itu harus Oh, terpenuhi. Dalam istilahnya itu adalah ada sekitar 1.200 ppm. Itu istilah ilmiahnya, tapi Nah, ini di atas ada selada. selada ya di sisi kecil. Ini bisa dicabut juga? Boleh. Kita mau lihat. Oh, akarnya berbeda ya. Akar tanaman ya beda-beda dia. Jadi antara jenis satu Ini sayur. berapa hari, Bang? Nah, ini udah agak lama. Ini lebih daripada 3 minggu lah ini. Berarti dia lama perkembangan. Ini lama. selada. Kalau selada itu yang pertama sebenarnya antara kangkung dengan selada itu nggak baik dicampur. Oh, tapi ini kenapa dicampur? Jadi karena kemarin kita sebelah sana itu selada semua penuh kan. Jadi nutrisi selada itu harus lebih tinggi ketimbang kangkung. Oke. Nah, kalau tadi saya bilang 1.200 ppm itu udah tinggi bagi kangkung. Tapi kalau selada, dia di atas 1.200. Oh, begitu. Jadi ada ini umurnya lebih Ini sekitar berapa 3 lama panen minggu. selada, Bang? 45 hari bagus panen. 45 hari ya. Ah. Oke. Nah, Bang, ini kebetulan seladanya masih kecil-kecil, sahabat-sahabat semua. Saya mau nanya nih, Bang, apakah di sini juga kalau ada yang mau membeli alat hidroponik ini, apa bisa? Kalau Apa ada dijual atau gimana? Kalau mau dibantu bangun, insya Allah kita bantu. Dalam artian bahwa sudah ada beberapa sekolah, misalnya di Banda Aceh itu,
nggak di SMP 1 Pekanbadak. Nah, itu kita ada Aceh besar juga ya? Aceh Pekanbadak. besar, ada yang kita jual yang mini setnya kita buat kan. Ini besar berarti ya? Oh, ini besar. Ini kapasitasnya 1.700 lubang tanam. 1.700 satu ini? Enggak semua, 2 biji ini? 1.700 lubang tanam. Oke. Ini kalau di tidak termasuk perangkat atap dan dinding ini, kalau ininya saja ini habis duit berapa? Ini kan saya nggak perinci, tapi kalau kemarin ketika kami bangun tahun 2017, ini semua fasilitas sampai dengan itu habis 23 juta, 24 juta. 24 juta hanya ini saja? Ini semua. Oh, semua. Kalau ini saja kira-kira bayangannya berapa? Kalau ini saja, ini kalau pipa 100, sekarang ini pipa 150 satu batang kalau nggak salah ya. Oke, lebih kurang. Net pot mungkin habis sekitar 10 atau 11 juta juga. Oke, kalau seandainya selama ini diproduksi dengan 10 atau 15 juta tadi, kalau seandainya tidak dikonsumsi sendiri tapi dijual, kira-kira udah balik modal belum? Atau berapa lama sih balik modal? Kadang siapa tahu ada yang Karena ingin usaha tergantung keseriusan dari yang pengelola. Kalau kita serius ngelola, misalnya kayak ini nih, ini nanam berlapis dia. Jadi kalau kita, ini kan nanam serentak, panen atau jual. Tapi kalau misalnya ada yang ngelolanya lebih kontinu dari kami yang sudah lakukan ini, Oke. insya Allah itu bisa balik modal. Apalagi kalau dia bisa menanam kailan. Kailan itu harganya Kailan itu apa? sayuran. Kailan, ya? Kailan namanya. Jadi itu harganya sekilo itu 40.000. Kailan itu? Nah, 45.000. Dan sekarang lagi tren orang makan kailan, terutama di warung-warung seafood kan. Lalu ada sayuran yang mahal lagi itu kayak kali. Nah, itu kalau kita budidaya di sini, nah itu bagus. Tapi kalau misalnya kangkung sebenarnya punya nilai jual juga. Kami jual per kilonya antara 25 sampai dengan 30.000 per kilo. Oh, kangkung ini? Iya. Ya, kalau kita beli di pasar kan, Ikan. tapi kalau ini jual per kilo, itu 1 kilonya bisa 30.000. Paling rendah kita jual 25.000. Sekali panen kira-kira berapa kilo? Belum pernah timbang, tapi setiap pasti karena tadi seperti tadi saya bilang bahwa prioritasnya dapur. Konsumsi sendiri. Kalau misalnya ada yang mau beli itu kalau sudah lebih. Oke, karena kebetulan di sini juga sekolahnya boarding. Iya. Nah, baik Bang, berarti kalau memang ada yang berminat bisa membantu instalasinya. Ya, malah sudah di Punge kemarin ada, ya? Di Punge ada kita coba pasang juga satu. Oke. Dan alhamdulillah terus berproduksi kan untuk hidroponik. Nah, yang sulitnya itu di mana sih Bang? Apakah di kolam penampungan tadi atau mesinnya atau apanya yang sulit dalam instalasi? Sebenarnya nggak ada yang ya? sulit. Cuman kalau hidroponik ini cuma perlu orang yang benar-benar mau serius. Oh, begitu. Saat sudah jadi berarti ya. ya. Jadi dia kalau nggak bisa ditinggalkan. Jadi minimal itu 1 hari harus ada yang cek itu 3 kali. Bisa pagi hidupkan air. Kadang-kadang nanti ada selang tadi ya, selang. Itu kadang nyumbat selangnya, nggak naik air. Airnya nggak keluar kan, maka harus dikontrol. Itu jadi kendala di hidroponik. Makanya kenapa harus 3 kali sehari dicek. Kadang-kadang kalau hidupin pagi, kita pikir nih air sudah mengalir dengan baik, tapi ternyata di siangnya sayur layu. Maka kan siang cek, oh ini ada yang tersumbat. Maka di selang tersumbat itu di mana, pastikan airnya mengalir balik gitu. Itu yang harus kontrol. Iya. Bang, ini sedikit panas sepertinya ya kita. ya, Memang suasananya harus seperti ini. Enggak. Maksudnya enggak. Apakah harus seperti ini? Enggak. Kalau sebenarnya tanpa atap ini bisa kita di rumah misalnya? Bisa, cuman terkendala dengan air hujan yang masuk ke dalam lubang-lubang ini. Karena air hujan itu juga berpengaruh kepada nutrisi. Gitu ya. Namun ada orang yang sampaikan nggak apa-apa, tapi masalahnya air tumpah gitu. Meluap ya? Jadi meluap nanti di toren, kan toren penampungan. Jadi ketika masuk air nih, dia akan meluap, maka nutrisi terbuang. Makanya kenapa ada dibangun greenhouse, dikasih ini sebenarnya mengandung makanan juga di plastik ini. Plastik mengandung makanan? Ya, jadi namanya plastik UV namanya. Jadi itu untuk sinar matahari untuk sayuran. Jadi boleh nggak ada greenhouse, tapi resikonya itu masuk air hujan, masuk ke dalam tangki penampungan, meluap, dan nutrisi kita terbuang. Nah, yang mahal kan nutrisi.
Oke Bang, ini sepertinya di ujung ada tanaman lain. Oh iya. Sengaja atau rumput liar sih atau apa sih Bang? Nah, itu daun mint. Daun mint ya? Oke. Daun mint biasa kita sampai nggak ya? Biasanya Atau nggak apa-apa nanti daun mint ini bisa dikeringkan atau kalau mau dicelupkan dalam teh panas Bisa ya? bisa. Dan itu juga untuk kesehatan. Oke. Ya, Bang. di ujung itu ada pegaga. Pegaga. Ya, oke Bang. Terima kasih nih Bang atas waktunya sudah menerima kunjungan kita Ujung Barat. Ya, sama-sama. Tapi sebelum kita akhiri ada closing statement dari Bang Haikal untuk seluruh pemuda, seluruh masyarakat Aceh yang melihat tayangan kita hari ini. Apa yang bisa Abang sampaikan? Mungkin 1 atau 2 menit. Mungkin ke kamera yang mana sih? Oh, kamera yang ini. Oke. Baik, bagi yang ingin mencoba berwirausaha tentang pertanian hidroponik, nah ini boleh dilakukan karena pada dasarnya adalah bertani seperti ini itu lebih menghemat waktu dari masa penanaman dan masa proses, dan kita nggak perlu mencangkul di sini, jadi nggak ada main tanah dan tidak ada kotor. Nah, tinggal untuk menjaga, mengontrol lahan kita, dan ini sangat-sangat memberikan hemat dalam pengontrolannya. Nah, Baik. Terima kasih banyak nih Bang atas Ya. sekali lagi waktunya. Semoga kita sukses oke. selalu dan semoga hidroponiknya ini terus berjalan dan memberikan inspirasi ke seluruh masyarakat Aceh. Baik Bang, kita sama-sama akhiri ucapin salam ke kamera yang itu. Baik, saya sahabat Ujung Barat, sekian, kita akan ketemu lagi di tempat dan waktu yang berbeda serta dengan narasumber yang berbeda. Saya Cika Setiadi dan Bang Haikal, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.